Di informasi pertama, pemirsa, api melalap belasan bangunan di Kalideres, Jakarta Barat. Akibatnya sejumlah rumah kontrakan, sebuah klinik dan lapak barang rongsokan hangus terbakar. Ini api sudah membesar ini di pinggir jalan. Kampung belakang dekat Dokter Eko ya. Kobaran api melalap belasan bangunan di Kalideres, Jakarta Barat kemarin malam. 9 rumah kontrakan, 2 lapak barang rongsokan, dan sebuah klinik hangus terbakar. Belasan mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Jauhnya sumber api dan banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menjalar. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kita terima laporan pukul 21.15 dari salah satu personel kita, rumahnya ada di Kesulitan? kesulitannya ini dikarenakan jalan yang sempit dan sumber air yang jauh, tapi itu merupakan kesulitan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai 1,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pasca kebakaran menghanguskan 11 bangunan di Kamal Kalideres, Jakarta Barat, warga yang menjadi korban bertahan di rumah penduduk di sekitar lokasi kebakaran. Selain belum mendapatkan tempat pengungsian, warga juga belum mendapatkan bantuan. Dan berikut ini laporan selengkapnya disampaikan oleh Bayu Pradana untuk Anda. Usai api menghanguskan sekitar 11 bangunan di Kamal Kalideres, Jakarta Barat pada Sabtu malam, sehingga saat ini listrik masih padam. Hal ini dikarenakan adanya kabel yang tersambar api dan sampai saat ini petugas PLN masih terus membenarkan aliran listrik yang ada di lokasi kejadian. Sementara itu sampai saat ini warga masih memilih untuk tinggal di rumah sekitar, baik itu milik saudara mereka maupun tetangga mereka. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengungsian bagi mereka dan mereka harus bertahan hidup dari rumah yang ada di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu kami melihat bahwa pada Minggu sore bantuan sudah mulai berdatangan, diantaranya dari Dinas Sosial yang mengantarkan baik makanan maupun juga pakaian hingga selimut untuk mereka bertahan hidup. Meski demikian, diperlukan waktu hingga akhirnya bantuan itu datang dan warga sempat secara swadaya atau bahu-membahu ini membantu korban untuk bertahan hidup seperti antaranya memasak bersama untuk menyediakan makanan dan hal lainnya. Dan juga tadi warga sempat bercerita kepada kami bahwa mereka membutuhkan bantuan diantaranya selain makanan juga pakaian dikarenakan saat insiden berlangsung mereka tidak sempat menyelamatkan barang-barang milik mereka. Sementara selain makanan dan juga pakaian mereka juga meminta bahwa nantinya mereka bisa dibantu untuk diperhatikan secara kesehatan mereka mengingat ini masih di tengah pandemi. Sementara itu juga sampai saat ini mereka harus beraktivitas dengan keterbatasan, terutama keterbatasan listrik, dan juga mereka harus bertahan hidup di sekitar dengan bantuan warga sekitar. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Yudi Permana, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan tempat usaha di Kota Bekasi, Jawa Barat Minggu dini hari ludes terbakar. Petugas pemadam dan warga kesulitan memadamkan api karena banyaknya material yang mudah terbakar. Beginilah kondisi pasca kebakaran yang menghanguskan belasan lapak barang bekas dan gudang ikan cuek serta tempat pemotongan ayam yang terletak di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Kelurahan Arenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pasca kebakaran pada Sabtu malam kemarin, sejumlah warga bahu-membahu membersihkan puing-puing sisa kebakaran dan mengais barang-barang yang masih bisa terpakai. Sebagian warga yang bangunannya ludes terbakar terpaksa mengungsi di tenda darurat yang didirikan BNPB di lapangan yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Kalau lapak di sini hampir 15 lapak. 15 lapak ya, Mbak. Bapak ini warung? Ini warung, jadi tetangga ribut, habis ribut tetangga, ya kita juga udah ngingatin dulu, supaya nggak beres jangan ada lah di sini. Tersisa ini? Barang nggak ada yang tersisa, yang penting selamat jiwa raga aja. Sebelumnya kobaran api membakar puluhan lapak barang bekas, tempat pemotongan ayam dan gudang ikan cuek di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sedikitnya 10 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api.
Tidak ada korban jiwa dan luka, namun demikian kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani petugas Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, perkelahian antar dua kelompok remaja di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan viral di media sosial. Aksi tawuran yang terjadi di tengah jalan dinilai meresahkan dan mengganggu lalu lintas. Sebuah video amatir merekam aksi baku hantam dua kelompok remaja di ruas jalan Taman Bintaro Barat, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mereka juga berlarian di tengah jalan sehingga mengganggu pengendara yang melewati ruas jalan tersebut. Nggak tahu juga sih awalnya ya, tiba-tiba dari sono emang tiba-tiba ada yang nyerang dari belakang, terus yang dari sononya nyerang balik lagi. Tapi nggak lama juga sih, paling ya sekitar 5 menitan lah, soalnya langsung bubar lagi semua, ada polisi di depan sih, di perapatan situ. Belum diketahui ada atau tidaknya korban dalam kejadian ini. Namun warga berharap perhatian kepolisian setempat mengingat tawuran bukan pertama kali terjadi. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pengendara motor gede menabrak pemotor perempuan di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Insiden tersebut menyebabkan korban tewas di tempat. Seorang pengendara perempuan ditabrak rombongan motor gede atau moge di Jalan Boulevard Bintaro Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Akibat peristiwa ini, korban yang berusia 49 tahun tewas di tempat. Kamera pengawas merekam detik-detik peristiwa kecelakaan maut ini. Diduga pengendara perempuan mengurangi kecepatan saat hendak berbelok ke arah kiri jalan. Dari arah belakang, seorang pengendara moge melaju di lajur yang sama. Lantaran kurang waspada, pengendara motor besar itu menabrak korban hingga kedua motor terseret ke depan. Ada sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saudari H berhenti karena hendak berbelok ke kiri. Diduga kurang waspada, akhirnya saudara AS menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saudari H. Akhirnya saudari H terpental dan mengalami benturan di kepala sehingga mengalami pendarahan di kepalanya. Akibatnya saudari H meninggal di TKP, sementara saudara AS hanya mengalami luka ringan saja. Jasad korban dibawa ke RSUP Fatmawati untuk divisum, sementara pengendara yang menabrak korban diperiksa di Mapolres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, emak-emak mengantar pasien dengan sepeda motor hingga masuk ke ruang unit gawat darurat di sebuah rumah sakit viral di media sosial. Emak-emak tersebut panik karena pasien yang dibawanya bergejala demam. Beginilah video amatir yang direkam perawat ketika seorang emak-emak mengendarai sepeda motor mengantar seorang pasien hingga masuk ke dalam ruangan UGD di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo, Jawa Timur. Melihat aksi emak-emak ini, sejumlah tim medis tertawa, namun sambil membantu memindahkan pasien untuk mendapatkan pertolongan pertama. Wanita berusia 54 tahun ini ternyata mengantarkan pasien disabilitas dengan keluhan demam, batuk, dan lemas. Pihak Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo membenarkan kejadian di video yang viral di medsos tersebut terjadi pada Sabtu kemarin. Pihak rumah sakit juga memaklumi tindakan emak-emak ini karena kepanikan membawa pasien yang bergejala demam. Video yang viral itu terjadi di rumah sakit kami. Saat itu ibu-ibu membawa tetangganya, kebetulan memang kakinya cacat sehingga akhirnya bersama motornya masuk ke IGD Rumah Sakit Mitra Sehat. Saat ini pihak rumah sakit telah menangani pasien yang berada dalam video viral tersebut dan keadaannya berangsur membaik. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.